Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis, sehingga dengan mudah terjadi interaksi dengan bangsa lain melalui jalur laut. Hal ini juga menyebabkan masuknya bangsa India dan menyebarkan kebudayaan dan agama Hindu-Buddha. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi kebudayaan. Apa itu akulturasi kebudayaan? Akulturasi kebudayaan adalah proses percampuran antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya yang akan membentuk suatu budaya baru tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli. Bangsa Indonesia memiliki julukan lokal jenius yang artinya memiliki suatu kecakapan dalam menerima kebudayaan asing dan mengolahnya menjadi suatu kebudayaan yang selaras dengan kepribadian bangsa. Contoh hasil akulturasi kebudayaan Indonesia dapat kita lihat dari bidang seni bangunan, seni rupa dan ukir, seni pertunjukan, seni sastra dan aksara, sistem kepercayaan, sistem pemerintahan, dan arsitektur. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk tonton video berikutnya. Salah satu contoh bentuk akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Indonesia dalam seni bangunan adalah candi. Candi merupakan sebuah bangunan yang berasal dari kekuasaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun candi berasal dari kata candika, yaitu salah satu nama Dewi Durga. Candi juga berasal dari kata Cinandi yang berarti makam. Candi dalam agama Buddha merupakan sebuah tempat pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Sang Buddha Gautama. Sedangkan candi bagi agama Hindu merupakan makam. Candi memiliki 3 bagian umum, yakni Burloka, Urvaloka, dan Svarloka. Burloka adalah bagian bawah candi yang melambangkan kehidupan dunia fana. Urvaloka adalah bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Svarloka melambangkan tempat para dewa atau jiwa yang telah disucikan. Struktur candi memanglah sama, akan tetapi terdapat perbedaan antara Candi Jawa Tengah dan Candi Jawa Timur. Berikut penjelasan perbedaan Candi Jawa Tengah dan Candi Jawa Timur. Candi di Jawa Timur berbentuk lebih ramping, puncak candi berbentuk kubus, bahan utama dari batu bata, dan umumnya menghadap ke barat. Sedangkan candi di Jawa Tengah memiliki puncak candi yang berbentuk stupa, bahan utamanya batu andesit, dan umumnya menghadap ke arah timur. Selain candi, pada bidang seni bangunan juga terdapat stupa. Bangunan stupa pada masa India kuno digunakan sebagai makam atau tempat penyimpanan abu kalangan bangsawan tertentu. Stupa juga memiliki 3 bagian, yaitu Andah yang melambangkan dunia bawah tempat manusia yang masih dikuasai nafsu. 2. Yantra, suatu benda untuk memusatkan pikiran saat bermeditasi. 3. Cakra, melambangkan nirwana tempat para dewa. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa. Hal ini dapat kita lihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Berikut contoh-contoh relief yang ada di Candi Borobudur. Relief yang pertama adalah relief Karmawibanga yang menceritakan sebab akibat perbuatan baik dan buruk manusia. Relief kedua yaitu relief Lalitavistara yang menceritakan riwayat Sang Buddha Gautama sejak lahir sampai jadi khotbah pertama di Taman Rusa. Relief yang ketiga yaitu relief Jatakamala Awadana yang menceritakan perbuatan Sang Buddha Gautama dan para bodhisatwa semasa hidupnya. Yang keempat adalah
relief Gandawiyuha Batracari yang menceritakan tentang usaha Sudana mencari ilmu yang tinggi sampai Sudana bersumpah mengikuti Bodhisattva Samantabhadra. Perkembangan seni sastra di Indonesia juga mendapat pengaruh dari India. Pada waktu itu, seni sastra yang ada hanya berbentuk prosa dan puisi. Setelah itu, berkembangnya karya sastra, terutama yang bersumber dari kitab Ramayana dan Mahabharata, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Di Indonesia, khususnya di Jawa, pertunjukan wayang sudah bukan lagi hal yang baru. Isi cerita wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat pendidikan. Sebelum masuk pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia yaitu menganut sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala suku dan dipilih berdasarkan kekuatan dan kelebihannya. Setelah masuknya pengaruh Hindu ke Indonesia, muncul konsep dewa. Dari konsep tersebut, Indonesia mulai mengenal sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pimpinan tertinggi dan dibantu sejumlah pejabat yang bertugas sesuai fungsi. Pada zaman praaksara, bangunan Suci Punden Berunda sudah berkembang sejak penggambaran alam semesta yang bertingkat-tingkat. Tingkat paling atas yaitu tempat persemayaman roh nenek moyang. Punden Berunda ini digunakan sebagai sarana untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Alas atau kaki candi berbentuk persegi atau bujur sangkar. Di tengah kaki candi terdapat perigi tempat menanam beriring. Bagian kaki candi disimbolkan sebagai Kamaloka dalam ajaran Buddha atau Purloka dalam ajaran Hindu.